pembahasan tentang ilmu yang tidak diamalkan. Yang sering kita dengar, kalau ada ulama tidak mengamalkan ilmunya, dia disebut ulama ussu. Bila ada pembahasan di ceramah-ceramah, di majelis-majelis ta'lim, di buku-buku, risalah-risalah, pembahasan ini tertuju kepada para ustadz, para khatib. Kalau bertemu ayat kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, besar kemurkaan Allah bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu, maka pikiran pembicara dan pendengar tertuju kepada para kiai, para ustadz, para ulama. Padahal tidak seperti itu. Itu benar. Tapi Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mempunyai pemahaman bahwa setiap muslim yang memahami satu ilmu dan tidak mengamalkannya, dia masuk di alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Jadi permasalah. Ada orang mendengar pembahasan ilmu, satu masalah. Dia dengar, dia paham, tidak diamalkan, masuk di sini. Karena itu, dalil-dalil yang berhubungan dengan ilmun la yanfa' ditujukan kepada semua muslim-muslimah, mukmin-mukminah yang faham ilmu walau mas'alatan, meskipun hanya satu masalah. Ini Manhajus Sawi Habib Zain bin Sumaid 438. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Akhrajahu Muslim fi sahihih. Riwayat Imam Muslim. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat." Makna la yanfa' tidak diamalkan. Wa min qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Makna la yakhsha, tidak hadir di dalam ibadah. Saat berdoa, kalimat doa dibaca, tapi hati tidak hadir. Itu qalbun la yakhsha'u fid du'a. Saat membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dibaca, hatinya tidak ikut hadir, makna la yakhsha' fi qira'atil Quran. Jadi di dalam semua jenis ibadah, kalau tidak di hati, saya ulangi, di dalam semua jenis ibadah, kalau hati tidak hadir, masuk di doa ini, qalbin la yakhsha'. Wa min nafsin la tashba', dan dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Tidak kenyang di dalam makan minum, di dalam harta kekayaan, apa saja, nafsunya tidak pernah kenyang. Memang sifat tabiat asli nafsu begitu, tidak pernah kenyang. Jadi kalau ingin sifat nggak kenyang-kenyang dari nafsu ini sembuh, ya harus memohon kepada pencipta nafsu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah supaya nafsu
dirubah dari tidak pernah kenyang, tidak pernah puas menjadi nafsu yang tumanina, yang menerima apa adanya, puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah. Masya Allah. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada masalah ilmun la yanfa'. Qala Sayyiduna al-Arif billah Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih. Al-ilmu idza kana wasfan ay hadithan mujarradan darra, wa idza kana amalan nafa'a. Apabila ilmu itu hanya sebagai sifat, makna sifat sekedar sebutan, hadithan mujarrada, buat ucapan-ucapan saja, dia dapat ilmu, dia ceramahkan. Dia dapat ilmu, dia ajarkan. Jadi begitu dapat ilmu, yang ada di otaknya itu ini buat saya ceramah, ini buat saya ngajar, ini buat saya kalau saya nanti ditanya orang. Itu saja yang merasuki pikiran dan hatinya, hanya itu. Itu namanya haditsan mujarrada. Tidak ada ketukan di dalam batin begitu mendengar ilmu. Ya Allah, saya belum mengamalkan ini. Ini kalau saya tidak amalkan bagaimana ini? Saya bisa masuk di ayat kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Begitu kita mendengar ilmu, kita timbang-timbang golongan mana kita ini. Golongan haditsan mujarrada, apa golongan orang yang mendengar ilmu terpanggil, terusik batinnya untuk mengamalkan ilmu itu. Kalau golongan haditsan mujarrada darra, kata Habib Ahmad bin Hasan, bahaya itu ilmu. Apa makna bahaya? Tambah banyak ilmu, tambah berbahaya ini orang. Semakin dalam dia menerima ilmu, semakin dalam berbahayanya itu orang. Wa idza kana amalan nafa'a. Kalau ilmu itu untuk diamalkan nafa'a, maka bermanfaat. Saya ingat ada pembahasan yang sangat bagus dari Syekhuna wa Syekhu Masyekhina Syekh Said bin Armi Agiran Tegal almarhum rahimahullah, nafani wa iyyakum wal muslimin bi asrari fid darain amin. Waktu itu dibacakan di depan beliau oleh Ki Ahmad kalau saya tidak salah, itu oleh anaknya. Ya. Oleh anaknya, kitab Jurumiyah. Bab Na'at. Tentang Na'at Man'ud. Tentang sifat. Selesai dibaca, diartikan, kemudian hadir dalam pikiran beliau perpanjangan pembahasan. Jadi kata beliau, ilmu itu sifat. Na'at, sifat ilmu itu. Tabi'un lil man'ud. Sifat itu ikut kepada yang disifati, kepada man'udnya. Ilmu itu ikut kepada yang disifati ilmu itu, yakni orang alimnya. Kalau man'udnya ini orang baik, semakin banyak ilmu dia tambah baik. Kalau man'udnya ini orang tidak baik, tambah banyak ilmunya tambah tidak baik. Maknanya bagaimana ini pembahasan ini? Sekarang pakai bahasa saya. Ilmu itu masuknya ke hati. Ini saya, pendapat saya, pemahaman saya ini. Kalau hati yang menerima ilmu itu hati yang baik, semakin diisi ilmu, tambah baik dia.
Semakin membaca Al-Quran, tambah memahami ayat-ayat Al-Quran, tambah menangis di dalam tahajud, tambah banyak tahajudnya, tambah banyak sholat duhanya, tambah banyak sodakohnya, tambah banyak takut riya di dalam mengajar, di dalam terus begitu, tambah ilmu, tambah baik. Asal masuknya ke hati yang baik. Kalau qalb, hati yang tidak baik, dia hafal satu hadis, hatinya sudah tambah busuk ini. Hafalan hadis tadi menambah kibirnya. Dia jadikan hadis sebagai senjata untuk memperbanyak harta duniawi, memperbanyak menghasilkan uang. Kalau dia dapat ijazah, ijazahnya yang ada di pikirannya, ini ijazah biar jadi duit, bagaimana ini? Begitu dia mendapat tambahan makalah, ini makalah biar jadi duit, bagaimana? Pikirannya hanya duit, fulus. Allah tidak ada sama sekali. Orang semacam ini hatinya, semakin banyak ilmunya, dia semakin busuk, semakin jauh dari Allah, dan semakin berbahaya. Malah di bidayahnya Imam Ghazali, orang yang hatinya semacam ini dimasukkan kelompok yang tidak ada harapan taubat bagi dia. Tuh, perhatikan kata-kata Imam Ghazali. Tidak ada harapan taubat bagi orang ini. Idzar raja'u munqati'un an taubatihi lidhannihi annahu indallahi bimakanah atau kama qala radhiyallahu anhu. Terputus harapan taubat dari ini orang karena dia mempunyai sangkaan di dalam hatinya bahwa dia orang yang punya derajat di sisi Allah. Sudah busuk tapi menyangkanya dia dicintai Allah, menyangka dia dekat kepada Allah, menyangka dia dihargai Allah karena dia ulama, karena dia paham hadis, karena dia pengajar, karena dia penceramah, karena dia pengarang, karena semakin banyak ilmu, semakin banyak karena di dalam hatinya. Tambah hari, tambah jauh, sampai akhirnya kematian mendatanginya. Dalam keadaan dia menyangka dia orang tinggi, padahal dia khasis, orang yang sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya orang ini meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Karena itu rupanya segala-galanya yang berhubungan dengan ilm ini kembalinya kepada galab, kepada hati. Karena itu Syekhuna Kiai Said radhiyallahu anhu juga mengatakan, saya tidak ingin anak-anak saya menjadi ulama. Yang penting anak-anak saya itu menjadi orang saleh. Jangan ditentang, ini omongan direnungkan. Kenapa? Kalau hatinya saleh, pasti mencari ilmunya semangat lillah nanti. Jangan dibalik. Yang penting anak saya alim. Alim belum tentu saleh. Tapi kalau orang hatinya saleh, hatinya baik, dia akan semangat mencari ilmu lil amal. Maksudnya bagaimana? Begini. Orang yang dasar hatinya baik, taruh ada mu'allaf lah. Kita ambil contoh satu mu'allaf masuk Islam. Masuk Islamnya karena mencari Tuhan. Bukan karena gharad duniawi, tujuan duniawi. Ingin kawin, ingin kerjaan lancar, bukan duniawi. Lillah, karena ingin mencari Allah. Begitu dia dengar mau masuk bulan Ramadan, bingung. Mu'allaf ini, waduh, ini puasa wajib, saya harus belajar kemana ini? Mencari-cari dia. Yang ada di pikirannya, saya mu'allaf, saya diwajibkan puasa Ramadan, dan saya harus tahu caranya. Dia cari. Nah, ini yang hatinya saleh. Kalau mu'allaf yang gharadnya duniawi, begitu dia dengar bulan Ramadan, yang dia cari dalil. Mu'allaf kan banyak diundang ceramah di Indonesia ini. Wah, ini ladang ini. Saya harus paham bab puasa ini. Nanti kalau diundang ceramah, saya bisa menerangkan. Nah, ini. Galab paleh, hati busuk. Dengan galab saleh, hati baik. Dua-duanya belajar ilmu tentang Ramadan.
Yang satu lillah, yang satu li ajlid dunia. Kembalinya kemana? Ke galab. Karena itu saya sangat setuju, cocok, sependapat, mengikuti dengan kalam Syekhul Naqi Said radhiyallahu taala anhu, bahwa memang untuk keturunan kita doakan jadi saleh dulu, nanti yang lain ikut itu. Kalau orang hatinya sudah qalbun saleh, dia akan talabal ilma lil amal. Kalau amila, dia akan khawatir tidak ikhlas. Setelah ikhlas pun penuh ketakutan, ikhlas saya ini sudah benar apa belum. Dan itu yang kita harapkan dari murid-murid kita, dari keturunan kita. Kita lanjutkan. Wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu qala kana yugalu ashaddun nasi hasratan yawmal qiyamati thalathatun. Orang yang paling mengalami rasa kecewa, dia akan merasakan kekecewaan yang sangat besar pada hari kiamat. Ada 3 orang. Satu, rajulun kana lahu abdun faja'a yawmal qiyamati afdala amalan minhu. Seseorang punya budak, budaknya lebih ibadah, lebih mengamalkan ilmu dari dia. Kalau untuk kita punya pembantu rumah tangga yang ibadahnya lebih dari kita. Nanti di hari kiamat pembantu kita itu mendahului kita ke surga. Bisa jadi kita ke neraka, bisa jadi kita ke surganya lebih lambat. Apa tidak malu nanti di hari kiamat itu? Wa rajulun lahu mal falam yatasaddaq minhu famata fawarithahu ghairuhu fatasaddaqa minhu. Ada orang kaya punya harta, pelit, tidak mau sedekah sampai mati. Akhirnya yang bersedekah ahli warisnya. Dia yang capek mencari uang, yang mendapat pahala dari sedekah orang yang mewarisi hartanya. Ya mending kalau anaknya. Kalau ahli warisnya yang bukan anak lebih kecewa lagi dia. Yaumil qiyamah. Wa rajulun 'alimun lam yantafi' bi ilmihi fa'alimahu ghairuhu fantafa'a bih. Seorang yang mengerti ilmu tidak mau mengamalkan ilmunya, didengar seseorang ini amalkan yang dia dengar, di hari kiamat dia melihat bahwa ilmu dia yang mendapatkan pahala memasukkan ke dalam surga orang lain, sedangkan dia pemilik pembahasan itu, pemilik ilmu itu, tapi tidak mengamalkan, tidak mendapatkan apa-apa.